Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak kelas 5? Hari ini kita akan belajar PPKN tema 2 tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga masyarakat. Pembelajarannya ada di subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Sudah siap belajar semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Subtema 1, tanggung jawab warga masyarakat. Udara yang bersih baik untuk kesehatan. Menikmati udara yang bersih adalah hak setiap orang. Udara yang bersih dapat diperoleh dari lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan yang bersih dan sehat dapat tercipta apabila masyarakat bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan. Ya, perhatikan gambar ini. Ini adalah sekelompok masyarakat yang sedang melakukan kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan supaya lingkungannya menjadi bersih dan sehat. Kita dari tadi membicarakan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apakah arti hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu? Ya, kita pelajari masing-masing ya. Hak. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sekarang sudah bisa dibedakan ya antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab adalah 3 hal yang berbeda, namun saling berkaitan. Untuk mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Jadi di sini ada kaitannya ya antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai individu diantaranya tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu tanggung jawab untuk memecahkan masalahnya sendiri. Misalnya, jika ingin mendapatkan nilai tinggi pada setiap pelajaran, kita harus rajin belajar tanpa diminta orang tua atau guru untuk belajar. Tanggung jawab terhadap keluarga, yaitu menjaga nama baik keluarga dan menjaga keselamatan keluarga. Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarga, serta seorang anak rajin dan disiplin dalam belajar. Tanggung jawab individu terhadap masyarakat, yaitu tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang sebagai warga masyarakat. Contohnya, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan dan membantu korban bencana alam. Tanggung jawab individu terhadap bangsa dan negara, yaitu setiap warga negara harus bersikap dan berperilaku sesuai norma dan aturan yang dibuat negara. Contohnya, warga negara harus membayar pajak dan mematuhi aturan lain yang dibuat oleh pemerintah. Tanggung jawab individu terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu manusia bertanggung jawab untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, melaksanakan ibadah dengan rajin dan menghormati umat beragama lain. Sekarang kita akan mempelajari contoh bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, apa yang harus kita lakukan dalam hidup bermasyarakat? Ya, manusia bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk melengkapi, saling membantu, dan saling menghormati. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan bermasyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara masyarakat. Contohnya di sini ya, dalam lingkungan bermasyarakat ikut melaksanakan kerja bakti sehingga lingkungan rumahnya bersih dan sehat. Dan hal ini bisa dinikmati oleh warga masyarakat bersama-sama. Kemudian ini adalah kegiatan
ronda malam, yaitu untuk menjaga keamanan di sekitar. Ya, ikut berpartisipasi dalam rangka menjaga keamanan lingkungan sekitar. Sekarang kita akan masuk ke subtema 2, hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga masyarakat. Kita telah mempelajari tentang jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Apa ya kewajiban dan hak kita sebagai warga masyarakat? Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang harus diterima oleh setiap warga masyarakat. Misalnya, menikmati lingkungan bersih, menyampaikan pendapat dan berorganisasi, menikmati fasilitas umum yang tersedia, kebebasan melaksanakan ibadah masing-masing, dan mendapat perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Misalnya, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, kemudian mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, seperti kerja bakti dan musyawarah warga. Nah, ini beberapa anggota warga sedang melakukan musyawarah ya. Kemudian, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, dan bergotong royong membersihkan lingkungan dengan tetangga. Ya, mereka terlihat hidup rukun dan saling membantu. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama dihasilkan melalui musyawarah yang diikuti oleh warga masyarakat. Dalam menghasilkan keputusan bersama, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat, namun tetap memiliki kewajiban untuk menghormati pendapat orang lain. Sekarang kita akan memasuki subtema 3, yaitu pentingnya sikap tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Sampah dapat menjadi masalah jika kita tidak kelola bersama. Di sekitar kita ada pekerjaan yang dilakukan dengan membersihkan dan mengolah sampah. Misalnya petugas kebersihan sekolah, pemulung, dan pemilik usaha daur ulang sampah. Tidak terbayangkan ya, jika sampah itu berserakan di lingkungan sekitar kita. Sikap menghargai orang yang pekerjaannya membersihkan dan mengolah sampah akan menciptakan kerukunan di masyarakat. Suasana hidup akan terasa damai dan nyaman. Ya, di sini terlihat semua warga sekolah bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekolah sehingga sekolahnya menjadi lebih sehat, rapi, dan indah. Walaupun ada petugas kebersihan di sekolah, sebaiknya kita tidak membuang sampah sembarangan. Dengan begitu, kita ikut meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Kita juga tidak membuang sampah sembarangan di sekolah dan jalan umum. Buanglah sampah ke tempatnya. Kemudian, memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik, contohnya sisa makanan yang mudah busuk, sedangkan sampah anorganik adalah barang yang tidak busuk seperti plastik, kaleng, dan sebagainya. Cara menghargai usaha orang lain di bidang pengolahan sampah antara lain, mengumpulkan sampah botol plastik bekas lalu memberikannya kepada pemulung, supaya bisa dipisahkan antara sampah anorganiknya. Yang B, membeli barang kerajinan dari bahan daur ulang. Alhamdulillah, telah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga mudah dipahami. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.